Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Jaria dari kelas PIAUD A NIM 200105110042. Di video kali ini saya akan membahas tentang anatomi otak. Yuk simak videonya. Sistem saraf meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, yaitu mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem saraf pusat berfungsi sebagai pusat koordinasi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Otak mempunyai beberapa bagian-bagian otak, yaitu otak besar, otak depan, otak tengah, dan otak kecil. Yang pertama akan kita bahas adalah otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri dari 4 lobus, yaitu lobus occipitalis, lobus temporalis, lobus parietalis, dan lobus frontalis. Yang pertama akan kita bahas adalah lobus occipitalis. Lobus occipitalis merupakan bagian belakang yang berperan sebagai pusat penglihatan. Yang kedua yakni lobus temporalis yang merupakan bagian samping dan berperan sebagai pusat pendengaran. Yang ketiga, lobus parietalis merupakan bagian depan yang berperan sebagai pusat pengaturan kulit dan gerakan otot yang berhubungan dengan rangsangan tekanan, sentuhan, panas, dan dingin. Yang terakhir yakni lobus frontalis merupakan bagian antara belakang dan depan, berperan sebagai pusat perkembangan dan kecerdasan serta ingatan. Otak besar terdiri atas belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan, sebaliknya belahan kanan mengatur tubuh bagian kiri. Otak besar terdiri atas lapisan luar atau korteks dan lapisan dalam atau biasa disebut dengan medula. Otak besar berfungsi sebagai pusat pengendali berbagai aktivitas tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berkemauan, ingatan, mendengar, membau, bergerak, serta melihat. Batang otak atau biasa disebut dengan brainstem berada di depan cerebellum dan merupakan bagian-bagian yang terhubung dengan sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengandung serabut saraf yang berfungsi membawa sinyal dari seluruh bagian tubuh. Otak kecil atau biasa disebut dengan cerebellum. Otak kecil terdiri atas sisi sebelah kanan dan kiri. Belahan kanan dan belahan kiri dihubungkan oleh jembatan Farol yang terletak di bagian depan otak kecil. Otak kecil sendiri berfungsi untuk mengatur gerakan otot dan mengatur keseimbangan posisi tubuh. Selanjutnya yakni talamus. Talamus merupakan bagian otak manusia yang berada di paling tengah atau di atas batang otak. Struktur otak ini bertindak sebagai penjaga gerbang untuk pesan yang melewati antara sumsum tulang belakang dan belahan otak. Talamus berfungsi untuk menerima dan meneruskan impuls yang datang dari saraf perifer dan meneruskan ke pusat sensorik di bagian korteks otak. Selanjutnya yakni hipotalamus. Hipotalamus merupakan struktur kecil yang juga berada di otak tengah, tempatnya di bawah talamus. Bagian otak ini, hipotalamus berperan sebagai pengatur suhu, rasa mengantuk, emosi, dan tekanan darah. Selanjutnya yakni amigdala. Amigdala yaitu jaringan saraf yang berbentuk almond yang terletak di temporal sisi atau lobus otak. Amigdala juga berfungsi atas persepsi emosi serta agresi pengendala. Amigdala membantu untuk menyimpan kenangan peristiwa dan emosi sehingga individu
mungkin dapat mengenali kejadian serupa di masa mendatang. Yang terakhir yakni hipokampus. Hipokampus adalah bagian otak yang berperan dalam menyimpan memori jangka panjang. Hipokampus juga terlibat dalam pengaitan emosi dengan suatu ingatan tertentu. Misalnya saat mencium aroma kue yang baru selesai dipanggang, memori akan berputar kejadian di masa kecil saat nenek Anda sering membuat kue. Fungsi hipokampus sendiri berkaitan dengan memori atau ingatan. Bagian ini termasuk ke dalam sistem limbik di dalam otak. Sistem limbik didefinisikan sebagai jaringan otak yang berperan dalam kontrol emosi dan pembentukan daya ingat. Berikut fungsi hipokampus terkait memori, yaitu memproses memori spasial, menggabungkan dan menguatkan memori, dan transfer memori. Tips menjaga fungsi hipokampus yaitu beraktivitas fisik dan mengendalikan stres. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaklumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.